wa anta hillum bihadal baladi wa walidin. Maka waw atifah, walidin ismun ma'tuf kepada balad, majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah, wa walidin. Wa ma, fawaw yang kedua harfu ataf, sama karena dia harf mabni ala al-fathah la mahallalahu minal i'rab. Wa ma, maka ma di sini tafsirnya ada dua. Ada ma nafiyah dan ada ma ismun mausul. Maka tergantung nanti dari i'rab ini makna yang berbeda, namun tidak begitu jauh. Maka yang mengatakan ma ismun mausul ini wallahu a'lam lebih mendekati. Kalau ismun mausul berarti diartikan dan yang. Ismun mausul seperti itu, dan yang. Kalau ma nafiyah dan tidaklah. Maka ini kita artikan bisa menjadi baik dan benar karena dari i'rab. Maka di sini wa ma waladin. Maka waw atifah, ma ismun mausul. Dan ismun mausul dia apa? Mabni seperti ismun isyarah. Maka mabni ala apa? Ala sukun. Wa ma, maka ma ismun mausul mabni ala sukun. Baqiya fi mahali mana? Dia maktuf kepada apa? Kepada yang sebelumnya tadi, walidin. Maka walidin majrur karena tadi dia maktuf kepada balad yang majrur. Maka wama waw atifah ma ismun mausul maktuf kepada walidin. Dan walidin di sini adalah majrur, maka ismun mausul ma juga majrur. Maka ini yang diinginkan dengan waw atifah dan ismun mausul wa ma waladin. Maka ma di sini fi mahali jar maktuf kepada waladin, maka dia majrur. Wa ma walada. Nah, kenapa di sini walada mansub? Padahal waw di sini apa? Waw ataf apa tidak? Waladin. Awalada. Siapa yang bingung? Indah kayasa. Di sini walada. Kenapa walada mansub padahal waw pada walada waw atifah atau gimana? Yasa bingung. Hamam. Kemana? Walada lada. Kenapa mansub? Maktuf kemana? Aduh. You trapped man. Bagaimana Abu Qatadah? Kenapa walada mansub? Maktuf kemana lada? Walada fi'il madhi. Bukan walada adalah maktuf. Intabihu, waw di sini bukan waw atifah. Hamam telah terjebak. Maktuf kepada walidin. Mana waw atifah? Walad di sini walada. Dari walada yalidu. Wawnya waw asli. Fahim ya Hamam, bukan waw atifah. Maka walada, dan fahim juga ya yasa, Allah yubarik fik. Allah menambahkan ilmu. Maka walada bukan waw atifah wawnya, dan lada adalah ism misalnya. Tetapi walada seperti doroba, seperti jalasa, dan walada. Walada yalidu, fa'ala yaf'ilu. Wasola, seperti wasola yasilu. Maka wawnya asli, bukan waw atifah. Wasola berarti wawnya asli. Begitupun walada, wawnya asli, bukan waw atifah. Walada fi'lun madhi mabni 'alal fath, la mahala lahu minal i'rab, wal fa'il dhamir mustatir takdiruhu huwa. Maka di sini i'rabnya kalau begitu tadi ismun mausul dikartikan yang, wa ma walada, dan yang melahirkan. Maka maknanya wa walidi wa ma walada. Waw atifah di sini kembali kepada al-balad, dan juga walidin yang melahirkan, wa ma walada, dan juga yang melahirkan. Gimana? Diartikan waw di sini sebagai waw atifah kepada al-qasam, maka demi
pertalian walid bapak dengan anaknya. Dan dari tadi yang nafiyah, wa walidin dan yang melahirkan, wa mawalad dan yang tidak melahirkan. Maksudnya, dan juga dari perempuan yang melahirkan dan dari perempuan yang tidak mampu melahirkan. Dan ini maknanya keduanya sama dari hasil i'rab. Maka makna wa walidi wa mawalad, dan demi pertalian bapak dengan anaknya, ataupun dan demi mereka perempuan yang melahirkan dan yang tidak melahirkan, karena manafiyah. Maka kembali kepada tafsir, dan dari tafsir inilah kita nanti akan mengetahui bagaimana makna waladin dan walidin dan walada. Maka telah datang tafsir, dan tafsir kita tadi catatannya adalah tafsir yang sahih saja. Maka telah datang tafsir ucapan Allah wa walidi wa mawalad dari Ibnu Abbas. Maka tafsir Ibnu Abbas tafsir yang sangat baik karena dia ahlu tafsir dari sahabat. Namun sayang jalan-jalan yang sampai kepada kita banyak yang dhaif, mulai dari jalan silsilah al-Aufiyin dan jalan dari Ali Ibnu Abi Thalhah yang tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Dan di sini datang dari jalan yang lain, dan ini faidah bagi kita, catat sanadnya. Berkata Imam At-Tabari, hadatsana Abu Quraib Muhammad ibn al-Alaqiqah, hadatsana Ibnu Atiyah an Syarif. Siapa Syarif? Ibnu Abdillah Al-Qadi An-Nakhai yang dhaif karena menjadi hakim, sibuk. An Husayf an Ikrimah an Ibni Abbas. Maka sanadnya tadi ada Syarif, dhaif, namun datang jalan yang lain. Hadatsana Ibnu Humaid, hadatsana Mihran an Sufyan. Maka Syarif diganti dengan mutaba'ah Sufyan. An Sufyan an Husayf an Ikrimah an Ibni Abbas. Berarti madarul sanad kemana? Harus paham madarul hadis. Karena kalau tidak paham, bingung nanti mensahihkan dan mendhaifkan. Maka di sini madarul hadis dari Husayf an Ikrimah an Ibni Abbas. Berarti tadi ada Syarif, tidak berpengaruh. Karena Syarif meskipun dhaif telah ada mutaba'ah siapa tadi? Sufyan. Maka dua jalan ini dari Syarif an Husayf an Ikrimah an Ibni Abbas, jalan yang kedua an Sufyan an Husayf an Ikrimah an Ibni Abbas, maka madarul hadis man Husayf an Ikrimah an Ibni Abbas. Dan faidah dari mengetahui madarus sanad tidak berpengaruh dengan Syarif. Tidak antum katakan, oh ada Syarif jadi dhaif sanadnya, lah. Ada mutaba'ah tadi Sufyan. Maka Sufyan di sini mutaba'ah untuk Syarif. Maka di sini madarul hadis adalah Husayf an Ikrimah an Ibni Abbas. Maka apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas? Qala al-walid alladhi yalid. Ditafsirkan walid yang melahirkan. Wa ma walad al-akhir alladhi lam yulad lahu. Dan wa ma walad yang tidak melahirkan, tidak mempunyai anak. Maka maknanya, dan demi seorang orang tua yang mempunyai anak dan orang tua yang tidak mempunyai anak. Ini tafsir kembali kepada makna tadi manafiyah. Dan di ucapan yang sanad kedua, qala al-akhiru wallati talid. Maka yang mempunyai anak dan wa mawalad dan yang tidak mempunyai anak. Al-akhir maknanya yang dia tidak melahirkan. Al-akhir bermakna tidak bisa mempunyai anak. Maka tinggal masalah di sini, mahalu hada Husayf. Maka Husayf kita praktekkan sekarang ilmu jarhi wa ta'dil dari pelajaran yang kita pelajari. Lihat bagaimana keadaan beliau. Kita lihat mana ucapan orang-orang yang mutasyaddidin dulu. Qala Ahmad ibn Su'aib an-Nasa'i mutasyaddid aula? Na'am. Qala laisa bil qawi. Dan juga mengatakan soleh. Dan makna laisa bil qawi adalah dhaif. Dan soleh maknanya bisa jadi saduq. Ini ucapan yang mutasyaddid.
Dan berkata Abu Hatim, salihun, dia itu baik, pas-pasan. Wa tukulli ma fi su'i hifdihi, dan ulama mendhaifkan dia dari hafalannya. Maka ini ucapan mutasyaddid, mengatakan bahwa dia sayyi'ul hifdz dan mengatakan dia juga soleh. Maka dua, mutasyaddid mengatakan dia soleh, dan makna soleh hadisnya bisa jadi baik. Dan lihat mutasyaddid yang lain, atau tidak ada mutasyaddid yang lain, kita lihat. Maka dua ini yang mutasyaddid tadi cukup mengatakan seperti itu. Lalu lihat orang-orang yang mu'tadil, di antaranya Abu Daud As-Sijistani. Apa yang dikatakan Abu Daud? Thiqah. Nah, orang yang mu'tadil mengatakan thiqah. Dan Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan thiqah. Dan Imam Ahmad juga yang mu'tadil mengatakan laisa bihujjah. Makna bihujjah di sini penafian dari imam. Dia bukan seperti imam yang kuat seperti itu. Maka bisa jadi dia adalah rawi yang saduq. Walau qawiyu fil hadis, dan menafikan tidak kuatnya di sini bisa jadi tidak seperti derajat imam. Maka lihat sekarang bagaimana kedudukan dia. Kita tadi mempunyai ucapan dua orang yang mutasyaddid mengatakan soleh, pas-pasan, dan dithiqahkan oleh imam mu'tadil seperti Abu Daud As-Sijistani dan Abu Zur'ah, keduanya mengatakan thiqah. Dan Ahmad bin Hanbal mengatakan laisa bihujjah, tidak begitu hujjah ucapannya itu. Maka wala qawiyun fil hadis, menunjukkan dia turun sedikit dari hafalannya. Maka mana yang baik? Wallahu a'lam, dia rawi yang saduq hasanul hadis, karena ditausik oleh dua imam hadis yang pertengahan. Imam Abu Zur'ah mengatakan thiqah, Imam Abu Daud mengatakan thiqah. Imam Ahmad menurunkan sedikit hafalannya, dan Abu Hatim yang mutasyaddid menurunkan menjadi soleh, dan An-Nasai menjadi soleh. Maka wallahu a'lam, al-ilmu indallah, dia adalah rawi yang saduq hasanul hadis, dan rawi yang saduq tetap diambil hadisnya. Maka di sini sanadnya hasan dari Ibni Abbas dikarenakan Husayf an Ikrimah, dan Ikrimah rawi yang antara saduq dengan thiqah, dan dari Ibni Abbas. Maka tafsir dari Ibnu Abbas telah sahih, wa walidi wa mawalad, dan bersumpah demi perempuan yang melahirkan dan perempuan yang akom. Akom adalah mandul, tidak melahirkan. Maka ini tafsir dari salaf. Dan tafsir dari salaf juga datang dari Ikrimah tanpa menyebut kepada Ibnu Abbas. Maka Ikrimah pun mentafsirkan. Tentunya ilmunya dari Ibni Abbas, namun di sini dia di dohirnya dalam ceramahnya atau fatwanya, atau dia meriwayatkan hadis tanpa mengangkat kepada Ibni Abbas. Maka disebutkan dengan sanad yang sahih, hadatsana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala, hadatsana Waqi', dan Waqi' adalah Ibnu Jarrah, imam dilaqabi dengan The Dragon, sang naga, Anin Nadhr ibni Arabi an Ikrimah. Maka semua rijalnya thiqat kecuali An-Nadhr ibnu Arabi. Siapa An-Nadhr ibnu Arabi? Dia Al-Bahili. Maka Al-Bahili dari Kufah asalnya, namun dia juga tinggal di Madinah. Maka dia kedudukannya thiqah. Telah dithiqahkan oleh Abu Zur'ah mu'tadil. Dan berkata Ali ibn Madini, kana inda ashabina thiqah. Maka Imam Ali ibn Madini mu'tadil mengatakan thiqah. Maka Abu Zur'ah yang mu'tadil mengatakan thiqah, Ali ibn Madini mengatakan thiqah. Coba kita lihat mutasyaddidin. Qala Abu Hatim la ba'sa bihi. Dan di lain mengatakan salihul hadis. Maka kalimat la ba'sa bihi salihul hadis turun dari derajat thiqah. Maka di sini menunjukkan bahwa dia dari mutasyaddid mengucapkan dhaif. Dan Yahya ibnu Ma'in atau Yahya ibnu Sa'id al-Qattan dulu yang mutasyaddid,
Apa dia katakan? Laisa bihi ba's, menurunkan dari derajat thiqah. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in, ada dua pendapat, dan ini telah kita pelajari di pelajaran yang lalu dari Dhawabit al-Jarh wa Ta'dil. Jika ada khilaf dari satu masdar, satu imam, maka dilihat mana yang akhir. Maka pertama dia mengatakan laisa bihi ba's, dan di akhir dia mengatakan thiqah. Maka di sini menunjukkan rawi ini wallahu alam thiqah. Yahya ibnu Ma'in mutasyaddid, mengatakan thiqah, dan telah dithiqahkan oleh Ali ibnu Madini yang muqtadil dan Abu Zur'ah yang muqtadil. Maka wallahu a'lam sanad ini menjadi sahih karena riwayatan An-Nadhr ibnu Arabi thiqah an Ikrimah. Maka apa kata Ikrimah? Wa walidin ay al-akhir walati talid. Makna wa walidi wa mawalad, walid alati talid, wa mawalad di sini manafiyah dan yang tidak melahirkan, akhir ay akom, mandul, tidak mempunyai anak. Kemudian disebutkan oleh Imam At-Tabari setelah tadi menyebutkan sanad-sanad yang kita pilih dari yang sahih, berkata Imam At-Tabari, dan di sana ada dari sanad-sanad yang lain dan kita tidak menukilkannya. Ditafsirkan wa walidin wa malad, kalau tadi bersifat umum dan dari bapak dengan anaknya atau dan orang-orang yang melahirkan dan yang tidak melahirkan, maka ditafsir yang lain Ibrahim wa mawalad. Ditafsirkan Ibrahim dan anaknya. Dan ditafsirkan juga oleh para salaf Adam dan anaknya. Maka makna wa walidi wa mawalad Adam dan anak-anaknya. Ada juga yang mengatakan Ibrahim dan anak-anaknya. Maka dari tafsir tadi yang kami berikan dipilih oleh Imam At-Tabari bahwa yang mendekati adalah anallaha aqsama bikuli walidin wa waladahu. Maka yang benar yang mendekati kepada dalil adalah sumpah Allah wa walidi wa mawalad. Setelah bersumpah dengan di ayat yang kedua, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa mawalad, maka kata Ibnu Jarir At-Tabari ini yang lebih mendekati kepada kebenaran dari sanad-sanad tadi yang sahih yang kita berikan dengan pemeriksaan sanad yang sahih. Dan yang kedua, ini bersifat umum. Maka yang mengatakan Ibrahim dan anaknya dan mengatakan Adam dan anak-anaknya, maka mana dalil pengkhususannya? Maka berkata At-Tabari, li'annallaha amma kula walidin wa ma walada. Ghairu jaizin an yahussa dalika illa bihujjatin yajibu at-taslim laha min khobarin. Maka tidak boleh kita mengkhususkan kecuali dengan khobar datang dari Nabi atau Al-Quran yang jelas. Adapun hanya sekedar tafsir salaf, tafsir dari para ulama, maka dalam permasalahan ini yang rajih adalah umum, tidak mengkhususkan. Wala khobaru bi khusus dalik, dan tidak ada khobar yang mengkhususkan dari Nabi ataupun dari Quran. Wala burhan yajibu taslim bihi bi khususihi. Tidak ada dalil yang kuat untuk mengkhususkan untuk Adam dan anak-anaknya dan untuk juga Ibrahim dan anak-anaknya. Fahuwa ala umumihi kama ammahu. Maka kita hukumi wa walidi wa mawalad, dan pertalian bapak dan anaknya itu lebih baik daripada dikhususkan Adam dan anak-anaknya atau Ibrahim dan anaknya. Maka ini lebih baik bersifat umum. Maka inilah yang kita berikan dari pelajaran tafsir di pelajaran malam ini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.